Pernahkah sahabat semua membayangkan, di usia senja, saat tenaga sudah tak lagi kuat, seorang bapak-bapak penjual nasi goreng harus melihat satu-satunya sumber hidupnya hancur di tengah jalan. Sementara mobil yang menabraknya justru pergi tanpa menoleh sedikit pun? Malam itu terasa seperti akhir segalanya, sampai takdir mempertemukannya kembali dengan orang yang sama, dan rahasia di balik kepergian itu mengubah hidupnya selamanya. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Malam turun perlahan di sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu jalan menyala redup, memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal yang mulai dingin. Di antara deretan ruko yang sudah menutup pintunya, seorang lelaki tua mendorong gerobak nasi goreng dengan langkah pelan namun mantap. Namanya Pak Miran. Usianya sudah melewati masa di mana tubuh seharusnya beristirahat, bukan bekerja hingga larut malam. Rambutnya memutih, punggungnya sedikit membungkuk, dan napasnya sering terdengar berat. Namun setiap dorongan gerobak itu seperti mengandung satu alasan yang lebih kuat daripada rasa lelah. Seorang anak kecil yang menunggunya pulang. Anak itu adalah satu-satunya peninggalan istrinya. Pak Miran masih ingat jelas malam ketika istrinya pergi untuk selamanya. Tangisan bayi yang baru lahir bercampur dengan kesunyian rumah sakit yang dingin. Sejak saat itu, hidupnya tak pernah sama. Ia kehilangan pasangan hidup, tapi di saat yang sama ia mendapatkan alasan untuk tetap hidup. Seorang ayah di usia senja, membesarkan anak yang bahkan belum mengerti arti dunia. Gerobak nasi goreng yang ia dorong bukan miliknya. Itu milik bosnya, seorang pemilik warung yang meminjamkannya dengan sistem bagi hasil. Setiap malam Pak Miran berjualan, ia hanya mendapat upah dari sisa keuntungan. Rata-rata Rp50.000, kadang kurang, kadang bahkan tidak ada sama sekali. Namun bagi Pak Miran, angka itu bukan sekadar uang. Itu adalah susu anaknya, beras untuk besok pagi, dan sedikit harapan agar ia bisa bertahan satu hari lagi. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia berhenti di tempat biasa, sebuah tikungan dekat perumahan pekerja. Ia menyalakan kompor kecil di gerobaknya, dan api biru menyala pelan. Bau bawang putih mulai tercium, disusul suara nasi yang digoreng di wajan besar. Aroma itu seperti panggilan bagi orang-orang yang pulang kerja, lelah, dan mencari kehangatan dalam sepiring nasi goreng sederhana. Pak Miran memasak dengan teliti, seperti sedang merawat sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Setiap gerakan tangannya lambat namun pasti, seolah ia tahu bahwa dari wajan itulah hidupnya bergantung. Beberapa pembeli datang malam itu. Tidak ramai, tapi cukup membuatnya bersyukur. Ia menghitung dalam hati, mungkin malam ini ia bisa membawa pulang sedikit lebih dari biasanya. Saat jam menunjukkan hampir tengah malam, jalanan mulai lengang. Pak Miran meniup kompor, membereskan wajan, dan mulai mendorong gerobaknya pulang. Tubuhnya lelah, tapi hatinya sedikit ringan. Ia membayangkan anaknya yang mungkin sudah tertidur, menunggu ayahnya pulang dengan bau nasi goreng yang selalu menempel di bajunya. Angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar samar dari semak-semak. Jalanan tampak kosong, hanya sesekali motor lewat dengan suara yang cepat menghilang. Pak Miran berjalan di pinggir jalan, memegang erat gagang gerobaknya. Ia selalu berhati-hati, karena ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa merenggut satu-satunya sumber penghidupannya. Namun hidup seringkali tak memberi peringatan. Dari kejauhan, lampu mobil terlihat mendekat. Awalnya biasa saja, seperti kendaraan lain yang lewat. Tapi cahaya itu semakin cepat, semakin dekat, dan semakin menyilaukan. Pak Miran mencoba menepi sedikit, menarik gerobaknya ke sisi jalan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena refleks seorang tua yang tak lagi secepat dulu. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Suara rem yang terlambat. Benturan keras. Gerobak tergengking habit. Dalam sekejap, wajan, piring, nasi, dan bumbu-bumbu berhamburan ke jalan. Gerobak itu terguling, roda depannya patah, dan kompor kecilnya terlempar jauh. Tubuh Pak Miran ikut terseret, lalu jatuh terduduk di aspal yang dingin. Beberapa detik pertama,
Ia bahkan tak sadar apa yang terjadi. Telingganya berdenging, pandangannya berkenang-kenang. Ia hanya bisa menatap ke depan dengan napas yang tercekat. Mobil itu berhenti. Lampu depannya masih menyala, menyorot gerobak yang kini terbaring tak berdaya seperti dirinya. Pintu mobil sempat terbuka sedikit, seolah seseorang di dalam ragu untuk keluar. Pak Miran berharap. Ia berharap ada yang turun, meminta maaf, atau sekadar menanyakan keadaannya. Namun harapan itu tak berlangsung lama. Pintu mobil tertutup kembali. Mesin menderu. Dan tanpa kata, tanpa tanggung jawab, mobil itu melaju pergi meninggalkan Pak Miran sendirian di bawah lampu jalan yang redup. Kesunyian kembali turun, kali ini terasa jauh lebih berat. Pak Miran menatap gerobaknya yang hancur. Tangannya gemetar saat mencoba meraih wajan yang tergeletak di jalan. Nasi yang tadi ia masak dengan penuh harapan kini bercampur debu dan kerikil. Dadanya sesak. Bukan karena luka di tubuhnya, tapi karena ia tahu satu hal yang lebih menyakitkan. Besok ia mungkin tak bisa bekerja lagi. Dan itu berarti anaknya mungkin tak makan. Air mata jatuh perlahan di pipinya yang keriput. Di tengah jalan yang sepi, lelaki tua itu hanya bisa menangis dalam diam, memeluk sisa gerobaknya seolah memeluk satu-satunya kehidupan yang ia miliki. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Dan bagi Pak Miran, dunia seakan berhenti berputar. Malam belum benar-benar berakhir, tapi bagi Pak Miran waktu terasa berhenti sejak benturan itu terjadi. Ia masih terduduk di pinggir jalan, tubuhnya kaku, tangannya berdebu, dan pikirannya kosong seperti wajan yang kini terbalik di aspal. Lampu jalan di atasnya berdengung pelan, memantulkan bayangan gerobak yang hancur seperti potongan hidup yang tak bisa disusun kembali. Pak Miran mencoba berdiri. Lututnya gemetar. Punggungnya terasa seperti ditarik sesuatu yang berat. Ia memegang sisi gerobak yang sudah miring, berusaha mengangkatnya sedikit demi sedikit. Roda depannya tak lagi utuh. Salah satu kaki kayunya retak. Kompor keselnya penyak. Ia tahu, bahkan tanpa memeriksa lebih jauh, gerobak itu tak mungkin dipakai berjualan lagi. Dan kesadaran itu menghantam lebih keras daripada tabrakan tadi. Napasnya mulai tersengal. Ia memandangi jalan yang sudah kembali sunyi. Tak ada orang, tak ada saksi, tak ada yang tahu bahwa di sudut kota ini seorang lelaki tua baru saja kehilangan satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Ia mencoba mengumpulkan sisa nasi yang tercecer, meski tahu tak akan bisa dijual lagi. Tangannya gemetar saat meraih piring plastik yang pecah. Ia mengelapnya dengan ujung bajunya yang kotor, seolah masih berharap semua ini hanya kesalahan kecil yang bisa diperbaiki. Namun semakin ia merapikan, semakin jelas bahwa hidupnya baru saja runtuh. Yang paling membuat dadanya sesak bukanlah luka, bukan pula rasa sakit di kaki atau bahunya. Yang membuatnya tak kuat adalah bayangan wajah anaknya. Anak kecil itu mungkin sudah tertidur di rumah kontrakan sempit mereka, memeluk bantal tipis sambil menunggu ayahnya pulang. Anak itu belum mengerti apa itu kesulitan. Ia hanya tahu ayahnya selalu datang membawa sesuatu, sekecil apapun. Dan malam ini, Pak Miran tak tahu harus membawa apa. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisan yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Bukan tangisan keras, melainkan isak yang tertahan, seperti seseorang yang takut suaranya didengar dunia. Di usianya yang sudah tua, ia tak lagi menangis karena dirinya sendiri. Ia menangis karena takut tak mampu lagi menjadi ayah yang dibutuhkan anaknya. Beberapa menit berlalu. Atau mungkin lebih lama. Waktu terasa kabur di antara kesedihan yang menumpuk di dadanya. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, Pak Miran mulai menyeret gerobaknya ke pinggir jalan. Setiap langkah terasa berat. Kayu gerobak berderit, seolah ikut merasakan beban yang ia pikul. Ia tahu besok ia harus menghadap bosnya. Dan itu yang paling ia takuti. Bosnya bukan orang jahat, tapi juga bukan orang yang mudah memberi kelonggaran. Gerobak itu adalah sumber usaha, dan kini rusak di tangannya. Pak Miran tak punya uang untuk memperbaiki, apalagi mengganti. Ia membayangkan kata-kata yang harus ia ucapkan. Bayangan itu saja sudah membuat tenggorokannya terasa kering. Angin malam berhembus lebih dingin.
Bajunya yang basah oleh keringat kini terasa menusuk kulit. Ia berhenti sejenak, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Dalam hati, ia berdoa. Bukan doa panjang, bukan pula kata-kata indah. Hanya satu kalimat sederhana yang ia ulang berkali-kali. Ya Allah, jangan biarkan anakku kelaparan. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan pulang. Jalan menuju rumah kontrakannya terasa lebih jauh dari biasanya. Setiap suara anjing menggonggong, setiap motor yang lewat, membuatnya tersadar bahwa hidup di luar sana tetap berjalan. Sementara hidupnya seolah baru saja runtuh. Saat akhirnya ia tiba di rumah kecilnya, pintu kayu itu berderit pelan ketika dibuka. Di dalam, lampu redup menyala. Anak kecilnya tertidur di atas tikar, tubuhnya kecil terbungkus selimut tipis. Pak Miran berdiri lama di ambang pintu. Ia menatap anak itu dengan mata merah dan dada penuh sesak. Wajah kecil itu begitu tenang, begitu polos, seolah dunia tak pernah punya masalah. Pak Miran mendekat pelan, lalu duduk di sampingnya. Tangannya yang kasar mengusap rambut anaknya dengan lembut. Sentuhan itu membuat hatinya semakin perih. Ia sadar satu hal. Ia tak boleh menyerah. Entah bagaimana caranya, besok ia harus bangkit lagi. Entah harus meminjam uang, mencari pekerjaan lain, atau berjalan kaki keliling menjual apapun yang bisa ia jual. Ia tak punya pilihan selain terus hidup. Pak Miran menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya malam itu, ia mencoba menahan air matanya. Ia menatap anaknya sekali lagi, lalu berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. Bapak akan cari jalan, apapun caranya. Namun jauh di dalam hatinya, ia sendiri belum tahu jalan itu ada atau tidak. Dan di luar sana, di jalan yang tadi menjadi saksi tangisnya, sebuah mobil yang sama sedang melaju kembali melewati tempat kejadian. Seolah membawa sesuatu yang belum selesai. Pagi datang tanpa membawa kelegaan bagi Pak Miran. Sejak membuka mata, ia sudah dihadapkan pada kenyataan yang tak bisa ia hindari. Gerobak yang rusak masih tergeletak di depan rumah kontrakannya, tertutup kain seadanya, seolah ia berharap kerusakan itu bisa hilang jika tak dilihat. Namun kenyataan tak pernah hilang hanya karena dihindari. Pak Miran duduk di bangku kayu kecil sambil menatap gerobak itu. Di tangannya ada secangkir teh hangat yang sudah lama tak ia minum. Uapnya telah hilang, sama seperti harapannya yang semalam ikut runtuh di jalan. Hari ini ia harus menemui bosnya. Langkahnya terasa berat saat berjalan menuju warung tempat ia biasa mengambil gerobak setiap sore. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Dimarahi, disalahkan, atau bahkan diberhentikan. Namun yang paling ia takutkan bukanlah kemarahan. Ia takut kehilangan kesempatan untuk bekerja. Saat tiba di warung, bosnya sedang duduk menghitung bahan dagangan. Pak Miran berdiri di depan pintu cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri masuk. Suaranya pelan saat menceritakan kejadian semalam, bahkan beberapa kali terhenti karena tenggorokannya terasa kering. Bosnya diam cukup lama setelah mendengar cerita itu. Tak ada bentakan, tak ada kemarahan besar. Namun raut wajahnya berubah berat. Ia hanya menghela napas panjang dan mengatakan bahwa gerobak itu harus diperbaiki, dan biaya perbaikannya tidak kecil. Tanpa gerobak, tak ada yang bisa dijual. Pak Miran menggang kegugpelan. Ia sudah tahu jawaban itu bahkan sebelum datang. Ia pulang dengan langkah lebih lambat dari sebelumnya. Dunia terasa semakin sempit. Di benaknya hanya ada satu pertanyaan yang terus berulang. Bagaimana ia akan memberi makan anaknya malam ini? Hari itu ia mencoba mencari pekerjaan lain. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menawarkan diri untuk membantu apa saja, mengangkat barang, membersihkan halaman, atau pekerjaan kasar apapun yang bisa ia lakukan. Namun usia tak bisa disembunyikan. Orang-orang menatapnya dengan ragu. Beberapa menolak dengan halus, beberapa hanya menggeleng tanpa bicara. Matahari naik tinggi, lalu mulai turun lagi, dan Pak Miran masih berjalan tanpa hasil. Saat sore menjelang, ia akhirnya duduk di pinggir jalan, kelelahan. Perutnya kosong, kakinya pegal, dan pikirannya semakin kusut. Untuk pertama kalinya sejak lama,
Ia merasa benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Namun ia tetap berusaha tersenyum saat pulang ke rumah, karena ia tak ingin anaknya melihat kesedihan di wajahnya. Malam pun turun kembali. Pak Miran duduk di depan rumah kontrakannya, memandangi jalan yang sepi. Ia tak punya gerobak untuk didorong, tak ada wajan untuk dinyalakan, dan tak ada alasan untuk keluar bekerja malam ini. Kesunyian terasa lebih menekan dari biasanya. Ia hampir saja masuk ke dalam ketika dari kejauhan terdengar suara mesin mobil mendekat. Awalnya ia tak peduli. Jalan kecil di depan rumahnya memang kadang dilewati kendaraan. Namun mobil itu melambat. Lalu berhenti tepat di depan rumahnya. Pak Miran menatap dengan kening berkerut. Lampu mobil menyala terang, membuatnya harus menutup mata sejenak. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Pintu mobil terbuka. Seorang pria turun perlahan. Pakaiannya rapi, tapi wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang baru melewati malam panjang tanpa tidur. Ia berdiri sejenak di samping mobil, menatap Pak Miran dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dan di saat itulah Pak Miran menyadari sesuatu. Mobil itu adalah mobil yang sama. Dadanya langsung terasa sesak. Tangannya spontan menggenggam sisi kursi kayu. Sejenak ia tak tahu harus merasa apa, marah, takut, atau justru berharap. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah pelan. Tak ada kesombongan di wajahnya, hanya kelelahan dan sesuatu yang mirip penyesalan. Ia berhenti beberapa langkah di depan Pak Miran. Malam terasa sunyi. Hanya suara angin yang lewat di antara mereka. Pak Miran tak berkata apa-apa. Ia hanya menunggu, dengan napas yang terasa berat. Pria itu akhirnya menundukkan kepala sedikit, seolah mengumpulkan keberanian, sebelum mulai berbicara dengan suara yang pelan namun jelas. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian tabrakan, Pak Miran akan mengetahui alasan mengapa mobil itu pergi tanpa menoleh. Dan ia belum tahu bahwa jawaban yang akan ia dengar akan mengubah hidupnya selamanya. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara dingin menyusup di sela-sela keheningan, sementara Pak Miran masih duduk kaku di kursinya. Pria di hadapannya berdiri dengan wajah penuh kelelahan, seperti seseorang yang membawa beban lebih berat dari yang terlihat. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Pak Miran menatapnya, mencoba memastikan bahwa ingatannya tidak salah. Mobil itu, sorot lampunya, bahkan suara mesinnya, semuanya sama seperti malam ketika hidupnya runtuh. Pria itu akhirnya menarik napas panjang, lalu berbicara pelan. Ia mengaku bahwa malam itu ia memang menabrak gerobak Pak Miran. Bukan karena mabuk, bukan pula karena sengaja ugal-ugalan. Ia sedang panik. Ia baru saja menerima telepon dari rumah sakit bahwa istrinya mengalami pendarahan hebat saat melahirkan. Kondisinya kritis, dan dokter mengatakan waktunya sangat sempit. Ia hanya memikirkan satu hal saat itu, sampai di rumah sakit secepat mungkin. Saat benturan terjadi, ia sempat berhenti. Hatinya berperang antara turun untuk bertanggung jawab atau melanjutkan perjalanan. Namun bayangan istrinya yang mungkin sedang berjuang antara hidup dan mati membuatnya memilih pergi. Ia tak pernah lupa wajah Pak Miran yang terduduk di jalan. Sejak malam itu, rasa bersalah terus menghantuinya. Ia berhasil sampai di rumah sakit tepat waktu. Operasi berjalan panjang dan menegangkan. Bayinya selamat, begitu juga istrinya, meski harus melewati masa kritis beberapa jam. Saat semuanya mulai tenang, rasa lega itu justru diikuti oleh sesuatu yang lain. Bayangan tentang gerobak yang hancur di jalan. Ia mencoba mencari Pak Miran keesokan harinya, kembali ke lokasi tabrakan, bertanya pada warga sekitar, bahkan mendatangi beberapa warung di sekitar sana. Butuh waktu sampai akhirnya ia menemukan alamat kecil ini. Suara pria itu bergetar saat menceritakan semuanya. Ia tidak mencoba membela diri, tidak pula mencari simpati. Ia hanya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Miran mendengarkan dalam diam. Tak ada kemarahan yang meledak, tak ada kata-kata keras. Wajah tuanya justru tampak semakin lembut, seperti seseorang yang sedang menimbang antara luka dan pengertian. Ia tahu bagaimana rasanya takut kehilangan keluarga. Ia tahu bagaimana rasanya hidup hanya untuk satu orang yang dicintai.
Pria itu lalu membuka tas kecil yang ia bawa. Tangannya sedikit gemetar saat mengeluarkan sebuah amplop tebal. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan, seolah menyadari bahwa apapun yang ada di dalamnya tak akan benar-benar bisa mengganti penderitaan yang telah terjadi. Di dalam amplop itu ada uang 100 juta rupiah. Ia mengatakan bahwa uang itu bukan sekadar ganti rugi gerobak, tapi juga sebagai permintaan maaf atas malam yang membuat Pak Miran kehilangan harapan. Pak Miran menatap amplop itu lama. Tangannya tak langsung bergerak. Bukan karena ia ragu menerima, melainkan karena ia tak pernah membayangkan melihat uang sebanyak itu di hadapannya. Hidupnya selama ini diukur dari puluhan ribu rupiah per malam. Kini tiba-tiba ada angka yang terasa seperti mimpi. Namun yang membuat matanya berkaca-kaca bukanlah uang itu, melainkan kenyataan bahwa seseorang akhirnya datang kembali. Bahwa dunia ternyata masih menyimpan orang yang mau bertanggung jawab. Dengan tangan gemetar, Pak Miran akhirnya menerima amplop itu. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia bukan menangis karena jumlah uangnya, tapi karena rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya sejak tabrakan itu, ia merasa hidupnya tidak benar-benar hancur. Namun percakapan mereka belum selesai. Pria itu menatap rumah kecil di belakang Pak Miran, lalu bertanya pelan tentang keluarganya. Pertanyaan sederhana itu membuat Pak Miran bercerita tentang istrinya yang meninggal saat melahirkan, tentang anak kecil yang kini menjadi alasan ia bertahan, dan tentang hidupnya yang bergantung pada gerobak yang hancur malam itu. Semakin lama ia bercerita, semakin dalam raut iba di wajah pria itu. Ia terdiam cukup lama setelah mendengar kisah Pak Miran. Matanya tampak berkaca-kaca, seolah sesuatu dalam hatinya tersentuh. Lalu dengan suara yang lebih pelan, ia mengatakan sesuatu yang tak pernah Pak Miran bayangkan akan ia dengar. Ia berkata bahwa uang itu bukan satu-satunya yang ingin ia berikan. Ia ingin membantu lebih jauh. Ia ingin memastikan anak Pak Miran tidak harus menjalani hidup seberat ayahnya. Ia berjanji akan menanggung biaya sekolah anak itu hingga dewasa nanti, apapun yang terjadi. Malam itu, dunia yang semula terasa runtuh bagi Pak Miran tiba-tiba seperti membuka pintu harapan baru. Air matanya jatuh lagi, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan, rasa ditolong. Di bawah langit malam yang sama, di depan rumah kecil yang sederhana, takdir Pak Miran perlahan berbalik arah. Dan ia mulai menyadari satu hal yang tak pernah ia duga sebelumnya. Bahwa kadang pertolongan datang lewat jalan yang paling menyakitkan terlebih dahulu. Malam itu berakhir dengan perasaan yang tak pernah Pak Miran rasakan selama bertahun-tahun. Setelah pria itu pamit dan mobilnya perlahan menjauh dari rumah kecilnya, Pak Miran masih berdiri di depan pintu, memeluk amplop yang terasa hangat di tangannya. Ia tak langsung masuk. Ia menatap jalan yang kini kembali sunyi, namun kali ini kesunyian itu tidak lagi menakutkan. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dadanya, bukan lagi sesak, melainkan ruang kosong yang perlahan terisi oleh rasa syukur. Saat akhirnya ia masuk ke dalam rumah, ia mendekati anaknya yang masih tertidur. Wajah kecil itu tampak damai, sama seperti malam-malam sebelumnya, tanpa tahu bahwa hidup mereka baru saja berubah arah. Pak Miran duduk di sampingnya. Tangannya yang kasar mengusap pelan rambut anaknya, lalu ia tersenyum tipis. Air matanya jatuh lagi, namun kali ini ia tak berusaha menahannya. Air mata itu bukan lagi tanda keputusasaan, melainkan pelepasan dari ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian. Untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, ia merasa tidak berjalan sendirian. Hari-hari setelah malam itu berjalan pelan, namun penuh perubahan. Gerobak yang rusak segera diperbaiki. Bahkan bosnya terkejut melihat Pak Miran datang membawa biaya perbaikan tanpa harus berhutang. Gerobak itu kembali berdiri, bahkan lebih kokoh dari sebelumnya. Namun yang paling berubah bukanlah gerobaknya, melainkan cara Pak Miran memandang hidup. Ia masih berjualan setiap malam, masih memasak nasi goreng dengan tangan yang sama, masih berdiri di tempat yang sama. Tapi kini setiap ayunan spatula di wajannya terasa lebih ringan, seolah beban yang dulu menempel di pundaknya telah berkurang. Ia tahu hidup tetap tidak mudah. Ia tetap harus bekerja, tetap harus berjuang,
dan tetap harus menjaga kesehatan tubuhnya yang semakin menua. Tapi kini ia tidak lagi dihantui rasa takut tentang masa depan anaknya. Pria yang menabraknya benar-benar menepati janji. Ia beberapa kali datang berkunjung, menanyakan keadaan Pak Miran, bahkan membawa perlengkapan sekolah untuk anaknya yang mulai tumbuh besar. Setiap kunjungan itu membuat Pak Miran semakin yakin bahwa kebaikan memang ada, hanya kadang datang lewat jalan yang tak kita pahami. Suatu malam, saat Pak Miran sedang menunggu pembeli, ia teringat kembali malam tabrakan itu. Ia ingat bagaimana ia duduk di aspal, memeluk gerobak yang hancur, merasa dunia seakan selesai. Jika malam itu seseorang mengatakan bahwa kejadian itu justru akan membuka jalan bagi masa depan anaknya, ia pasti tidak akan percaya. Namun hidup memang sering bekerja dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Pak Miran menatap langit malam yang dihiasi beberapa bintang samar. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, lebih lapang. Ia menyadari satu hal yang selama ini selalu ia pegang, namun baru benar-benar ia pahami sekarang. Bahwa kesabaran bukan berarti hidup tanpa luka. Kesabaran adalah tetap berjalan meski hati berkali-kali retak. Ia tersenyum kecil, lalu kembali mengaduk nasi goreng di wajan. Aroma bawang putih dan kecap manis kembali memenuhi udara malam. Seorang pembeli datang, lalu yang lain menyusul. Hidup berjalan lagi. Di rumah kecilnya, seorang anak tertidur dengan masa depan yang kini sedikit lebih terang. Dan di sudut kota itu, seorang lelaki tua terus memasak dengan hati penuh syukur, menyadari bahwa pertolongan Tuhan kadang datang melalui manusia lain, di waktu yang paling tak terduga. Pak Miran tak pernah menjadi orang kaya. Namun malam itu ia sadar, ia telah menjadi orang yang sangat beruntung. Karena dari sebuah tabrakan yang menghancurkan, ia justru menemukan harapan yang membangun. Dan sejak saat itu, setiap kali mendorong gerobaknya di bawah lampu jalan, ia tak lagi merasa sendirian. Sahabat semua, dari kisah Pak Miran kita belajar bahwa hidup memang kadang menjatuhkan kita tanpa peringatan. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita sendirian. Kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur bisa membuka jalan pertolongan dari arah yang tak pernah kita sangka. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk tidak mudah menyerah, dan selalu percaya bahwa setiap luka bisa menjadi awal dari harapan baru. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa ambil hikmahnya, bagikan kebaikannya, dan sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya.